Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini yang cerah seperti ini, panas-panas agak cerah, saya santai di seperti biasa. Studio saya juga ya kadang di balkon, kadang di dalam, kadang di depan kitab, kadang di sawah. Nah, santai. Pada kesempatan hari ini saya di balkon saya agak berisik suara air di bawah, karena sungainya tadi malam kayaknya di atas sana hujan, jadi sehingga debit airnya agak banyak, sehingga kelihatan berisik. Tapi insya Allah masih bisa diperdengarkan suara saya, dan apa yang harus saya tanggapi panjenengan mungkin masih insya Allah bisa mendengarkan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Ada beberapa permintaan dari saudara-saudara saya muhajir agar rekaman BI Bapak Imam, yaitu rekamannya Bapak Imam atau BI, supaya diupload ulang, kemudian ditanggapi rekaman tentang pembicaraan beliau dengan seseorang. Alhamdulillah tadi malam sudah tersambung dengan seseorang yang mengajak bicara beliau. Alhamdulillah sudah saya kontak, saya WA-an. Beliau menceritakan sedikit pertemuan itu, dan saya minta izin juga kepada beliau untuk saya upload ulang suaranya, dan termasuk penyebutan nama dan lain-lainnya, insya Allah. Ini adalah percakapannya Bapak Imam. Bapak Imam, kalau yang tertulis itu nanti Bapak Imam Haji Sultan Aulia, kemudian bersama seseorang. Di situ kalau diperdengarkan ada 3 orang di situ, yaitu Pak Sultan Aulia, kemudian Pak Haji Yusuf, kemudian salah satu pemuda yaitu Isfa'ul Khair. Isfa'ul Khair. Beliau adalah putra dari ulama sepuh Cukam, yaitu Mbah Yai Iskandar. Yang Isfa'ul Khair itu sekarang beralamatkan di Jember. Sekarang menjadi menantunya Al-Ustadz Abdullah Rai. Al-Ustadz Abdullah Rai hafizahullah ta'ala. Mari kita simak rekaman beliau antara Ustadz Isfa dengan Bapak Imam Haji Sultan Aulia. Mari. Insya Allah itu dipahami sebagian besar jamaah kan. Ya, sing tulis apa meneh, Pak? Kula ngira saking menerobos. Aduh, saiki lha nek arek telu iku piye nek wali hadis karo maksud dia ngono kok ya boten angsal mengkafirkan di luar jamaah itu enggak boleh. Muni ngono? Iya. Jadi takfir mengkafirkan orang kan enten syarat-syaratnya, enten apa? Iqamatul hujjah lah. Ya, wis saiki ngene ya. Sik lah terus saiki orang ngono sob iki lho. Jelas arek telu lah ngono sob. Iya. Gak wani ngabari wong liya. Gak wani ngabari wong luar jamaah, ya toh? Lah terus awakmu piye nek awakmu? Ya kula nggih mboten wonten. Soale ancamane Piye? lek sing mbok kafirno kuwi ternyata gak kafir, balik nang awakmu dhewe ngoten. Terus nggih. Hati-hati lah masalah. Oh, dadi kepahamanmu ya kaya oleh hadis. Nggih. Ngono kuwi. Ya. Ya gak apa-apa ya. Ngomong-ngomong Ora iki ngene lho, Sob. Aku kuwi ya nakoni iki. Dadi pendirian iki nek wong jaba ki ya ora kafir.
liyane jamaah ki ya ora kafir. Lah ngafire wong liyane jamaah ki ya ora oleh. Iki pendiriane ngono. Lah arek telu ki ya ngono lho. Oleh lajis maksudnya ya ngono kuwi. Padahal aku jelas liyane jamaah taek bonjrot. Taek ngerti gak kowe? Taek bonjrot ngerti gak kowe? Sopo sing gelem mangan taek bonjrot? Turuk bosok ngerti gak kowe? Turuk bosok sing ambune buadeg ku lho. Liyane jamaah ngono kuwi ora tema kafir. Lho. Ngono ki paham bae. Mau jamaah ngene-ngene iki. Lah berarti kowe iki wis makmum karo arek telu iku. Lah nek telu ngono ki berarti wis hati-hati sok. Ya telu iku lha cek Mekah ya kudu di genane ku nek ngono kan mulai ae wis percuma. Sing mriki kan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala. Tanggung bisik ya biar lebih fik. Jamune seger. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu taala, kita sudah mendengarkan bersama-sama percakapan seorang pemuda. Pemuda ini adalah awalnya adalah GU. GU itu generasi ulama Jokam. Yang mana saat itu jumlahnya adalah 50 orang. Kurang lebih 50 orang. Lalu di akhir-akhir sebelum pembubaran GU, generasi ulama ini, ada beberapa anak yang alhamdulillah perantara inilah kemudian goncanglah sebuah goncangan. Goncanglah sebuah goncangan. Jadi beberapa anak ini, Allahu alam saya kurang tahu persis, intinya mereka itu sudah mengerti tentang ilmu tauhid, masuk Islam tidak hanya satu golongan, intinya gitu aja lah. Lalu beberapa anak ini memutuskan untuk mondok atau untuk melanjutkan pendidikannya di Pondok Riyadhus Shalihin Pandeglang. Riyadhus Shalihin Pandeglang. Padahal masih di kalangan Jokam. Sebenarnya kan nggak boleh. Kalau di kalangan Jokam itu nggak boleh. Mondok di selain pondoknya Jokam itu nggak boleh. Tapi ada beberapa anak ini kemudian secara diam-diam dia berangkat ke sana untuk mondok. Lalu orang tuanya salah satu tiga atau 4 anak saya kurang tahu. Orang tuanya Isfaul Khair. Di sini istilahnya memanggil anak ini, tapi dihadapkan dengan Bapak Imam, yaitu kejadiannya di Pondok Minhajur Rasyidin di Jakarta ya, Lubang Buaya dan Minhajur Rasyidin. Lah, saat itu terjadilah percakapan antara Ustadz Isfa dengan Bapak Imam, yang intinya Allahu alam itu dalam rangka tabayun atau apa, intinya pokoknya nah saiki awakmu piye menurut wong telu ku piye. Nah, ujung-ujungnya kan ini kan bahas takfir. Sebenarnya kayaknya panjang rekamannya ini, nggak mungkin bahas itu toh, nggak mungkin. Artinya insya Allah panjang, tapi yang dianggap penting yang diviralkan adalah yang ucapan ini. Menurut awakmu, katanya Bapak Imam bertanya kepada Isfa, wong jobo kuwi piye? Nah, katanya Ustadz Isfa mengatakan, ya mboten angsal dikafirne. Mboten angsal ngafirne sembarangan. Kan kurang lebihnya seperti itulah. Bisa diputar kembali itu apa rekamannya. Mboten angsal ngafirne sembarangan. Nah, lalu pada ujungnya Bapak Imam memberikan kesimpulan, nek aku jelas. Liyane jamaah kuwi ngene. Saya enggak mentolong ngomong ya. Afan, saya enggak mentolong ngomong. Enggak mentolong, enggak wani ngomong ngono kuwi. Liyane jamaah bukan hanya kafir, tidak hanya kafir, ora mung kafir. Tapi ngono kae. Apa yang disebutkan yaitu nama-nama atau kemaluan-kemaluan seorang perempuan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rekaman ini sempat beredar. Dan sampai sekarang beredar.
Tapi di kalangan-kalangan Jokam sayangnya diterima dengan beberapa versi. Yang pertama adalah editan. Padahal nanti bisa ditanyakan. Ustadz Isfa itu sudah tadi malam sudah saya konfirmasi. Sebenarnya saya sudah yakin itu ucapan beliau itu yakin. Kalau antum ikut daerahan, kalau tidak percaya kalau itu ucapan imamnya, berarti antum itu ruqyah kelas kecil. Tidak pernah ikut daerahan berarti. Kalau orang-orang yang pernah ikut daerahan ke Kediri, ikut langsung sambung beliau, tidak akan mungkin dia mengelak. Pasti dia mengatakan itu memang ucapan beliau. Ngayal orang mungkin ucapan Bapak Imam, berarti Anda itu jamaah kelas teri bahasa saya. Anda itu nggak tahu. Berarti mau Anda itu ini lebih parah nih, wis ra ngerti imamnya sampe njaluk persaksian di sana. Wah lucu itu. Lucu wong persaksian itu kudune ngerti jadi saksi ini ya. Persaksian itu seharusnya tahu yang disaksikan kok. Ini kenal aja nggak pernah kan yang luyu toh. Yang kedua, ada respon seperti ini. Saya juga pernah membaca responnya. Itu memang gemblengan. Gemblengan zaman biyen yang ngono kuwi itu hasil didikan gemblengan begitu matangnya akidah jamaah. Selain orang luar adalah nun sewu nek ketake bonjo tau gelem, ada gelem ngomong maksudnya. Tak bonjo dan lain sebagainya. Ucapan-ucapan kemaluan-kemaluan perempuan yang diucapkan sebagai penggambaran orang selain golongannya. Jadi akidah orang yang selain golongan ini, golongan Jokam itu dianggap seperti akidah atau dianggap diserupakan seperti kemaluan-kemaluan perempuan yang disebutkan oleh Bapak Imam tadi. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Saya juga tidak habis pikir beliau seorang imam menjadi panutan uswah di zaman ini, di golongan ini, di zaman ini dan di golongan ini, tapi baru ucapannya saja tidak bisa menjadi contoh. Bahkan 2 tahun terakhir ini sempat beredar dan rame-rame disiarkan di sosmed sebagai beliau sebagai bapaknya Tri Sukses. Ya kalau saya komentar, Tri Sukses ini bapak Tri Sukses yang tidak sukses namanya. Tri Sukses itu kan dalam Jokam ada 3, yaitu sukses akhlakul karimah, sukses ilmunya, kemudian sukses kemandiriannya, kan ini. Bagaimana baru akhlakul karimah saja sudah keok, baru ucapannya saja tidak bisa dipercaya. Maka kiranya saudaraku semua yang muhajir semakin mantap, yang muhajir semakin mantap. Bagaimana kita meyakini bahwasannya seorang yang kita jadikan rujukan, seorang pemimpin, ucapannya nggak terkontrol. Ini pastinya karena sebuah keilmuan yang tidak ada di dalam hatinya. Jelas dalilnya kan jelas, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaknya dia berbicara yang baik. Aw liyasmut, kalau nggak bisa dia cukup diam saja. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Baru ucapan ini saja sudah gilani bahasanya. Gilani itu jorok. Bagaimana dengan perlakuan-perlakuan yang lain? Jadi akidahnya orang luar Jokam itu dianggap seperti itu, tidak ada gunanya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah taala. Maka saya katakan bagi para Jokam harus berpikir ulang. Masa pemimpin seperti itu kita ikuti? Masa pemimpin seperti itu kita ikuti? Kita percaya. Insya Allah di dalam banyak yang berakal sehat, banyak sarjana, banyak magister, banyak doktor, banyak profesor yang berakal sehat, banyak guru-guru. Dari bidang pendidikan banyak guru-guru, mulai guru-guru TK sampai dosen, mungkin sampai guru besar. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Dan bagi Bapak Imam, semoga Anda bisa menerima kebenaran-kebenaran ini, bisa merubah keadaan jamaah antum sehingga benar-benar kembali kepada manhaj salaf, kembali kepada salafus salih, pemahaman salafus salih. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu taala. Ucapan-ucapan ini jenis apa ya?
Saya dulu pertama kali mendengar itu kok risih. Sampai sekarang pun risih sebenarnya. Tapi apa boleh buat, kita disuruh untuk mereview kembali. Dan ini bukan rekaman yang dibuat-buat, silahkan dicek kepada saudara Isfa. Beliau sekarang alamatnya di Jember sana. Di Jember bersama istrinya, bersama mertuanya di sana. Tentunya karena ini adalah dari kalangan putra sesepuh Jokam atau jamaah Jokam yang sudah bisa dikatakan murtad menurut versi Jokam, tentunya sudah diputus semua akses dari saudara, dari orang tua mungkin Pak, insyaallah. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Salam akal sehat, salam akal selamat, salam akal waras. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.